Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerjakan segala tugas aktivitas kami. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 38 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada ketenangan yang lebih menenangkan selain ketenangan di dalam Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki ketenangan yang tidak didapatkan dari dunia ini. Penyebabnya adalah karena di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan istirahat dan kelegaan, serta kelepasan dari segala beban dan ikatan iblis, dari kuasa dosa, dan dari segala kewajiban hukum Taurat. Dalam Keluaran 38 ini, ada 4 hal yang disebutkan mengenai kemah suci, yaitu pertama mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan, lalu ada pelataran, dan juga biaya pembangunan kemah suci. Semuanya itu wajib dibuat dan dipenuhi oleh umat Israel sebagai bagian dari ketaatan mereka kepada firman Tuhan pada waktu itu. Tapi sekarang ini, semua itu tidak ada lagi. Bahkan di Yerusalem pun tidak ada kemah suci, dan bait suci yang dibangun oleh Salomo pun sudah hancur tidak bersisa. Kalau kita masih bersandar pada pemenuhan hukum Taurat, maka ketiadaan kemah suci atau bait suci akan menjadi suatu hal yang mencemaskan, sebab tidak ada korban penebusan dosa yang diletakkan di atas mezbah korban bakaran. Dan tidak ada bejana pembasuhan yang diperlukan oleh imam. Tidak ada pelataran sebagai tempat untuk umat berada. Dan itu semua membawa suatu kecemasan yang besar. Karena setiap dosa dan pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi dan penghukuman dari Tuhan. Di dalam kemah suci diperlukan seorang imam yang bertugas. Dan untuk memenuhi syarat sesuai firman Tuhan, bila kita mau mempunyai kemah suci pada saat ini, maka imam yang melayani itu haruslah seorang yang merupakan keturunan dari Imam Harun. Semua yang tertulis di dalam pasal ini sesungguhnya sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua yang kita perlukan dalam kemah suci digenapi di dalam Dia. Ia menjadi korban penebusan bagi kita, sehingga kita tidak lagi memerlukan korban-korban bakaran di atas mezbah. Dan Ia sendiri telah menjadi imam besar agung yang menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dia yang adalah Allah yang suci telah menjadi sama seperti kita manusia, namun tidak berdosa. Dia datang untuk menjadi pengganti yang menerima dan menanggung segala kutuk akibat dosa-dosa kita. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, di situ tertulis tentang pribadi Mesias yang adalah Tuhan Yesus Kristus yang mengambil posisi sebagai korban tebusan. Di situ dikatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus telah menjadi korban keselamatan buat saudara dan saya. Dan kita tidak lagi memerlukan mezbah korban bakaran, karena sudah digenapi di dalam Dia.
Dan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14 tertulis, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yang luar biasanya dari pribadi Kristus adalah bahwa dia menjadi korban dan sekaligus sebagai imam besar kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya dengan sungguh, maka kita mengalami ketenangan di dalam Dia. Karena Dia telah menanggung segala kutuk dan dosa kita. Ia menjadi korban penebusan dan sekaligus imam besar serta Tuhan yang menyelamatkan kita. Sadarilah bahwa kita semua saat ini sudah tidak perlu melakukan apapun untuk keselamatan diri kita. Karena itu semua sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan karenanya saudara, kita tidak perlu lagi cemas, kita tidak perlu lagi khawatir akan keselamatan diri kita. Karena Tuhan sudah menjamin semuanya dengan kuasa darah-Nya. Karena itu mari bersyukur selalu dan tinggallah terus dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah mengerjakan keselamatan bagi kami. Kami tidak khawatir, kami tidak cemas, kami tidak takut lagi soal keselamatan hidup kami. Sebab Tuhan sendiri telah mengerjakannya itu bagi kami. Engkau menjadi korban di atas mezbah yang suci dan kudus sebagai penebusan bagi segala dosa kami. Dan Engkau ya Tuhan sekaligus menjadi imam besar agung bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengerjakan semuanya sehingga kami tenang di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memiliki kelegaan karena kepastian keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah persoalan apapun, agar kuasa Tuhan bekerja, menjamah menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Penuhi kami selalu ya Roh Kudus, agar kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.